Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Anto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Oke, Pak Anto tadi kan kita sempat berbincang ya Pak ya. Katanya Iya. hari ini Pak Anto akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul. Nah ini ya senang lah saya di sini dilibatkan gitu kan, terlibat dalam kegiatan Pak Anto gitu. Seperti kita ketahui gitu bahwa kegiatan coaching ini kan ada beberapa prinsipnya ya Pak ya. Ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, memaksimalkan potensi juga ada gitu kan. Kemudian untuk kompetensi Pak, untuk kompetensi yang nanti akan Pak Anto lakukan itu dari kompetensi coaching ini apa aja Pak? Jadi untuk kompetensi yang akan saya gali dari seorang coach, nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti lebih fokus ke hal itu ya Pak? Iya. Tadi kan ada 3 ya, ada Iya. yang hadir secara penuh gitu kan, kemudian ada menjadi pendengar aktif. Di sini berarti Pak Anto nanti yang saya tangkap ingin menjadi ini ya, fokus pada pertanyaan yang bermakna atau berbobot gitu ya Pak ya? Iya. Oke, menarik sih Pak. Nanti untuk rencananya nih Pak, supaya bisa indikatornya itu apa aja ya untuk bisa mencapai tolak ukur yang Pak Anto pilih gitu. Jadi dari saya mengambil indikator pertanyaan yang berbobot, harapan saya nanti dengan pertanyaan tersebut coach ini dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan solusinya sendiri. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menggiring si coach ini menemukan apa yang jadi solusinya. Oke, berarti nanti dari pancingan olah kata Pak Anto begitu nih. Jadi fokusnya seperti ini. Gimana Pak hari ini siap ya berarti ya? Insya Allah siap. Siap ya, oke. Mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran dan Amin, sesuai dengan amin. harapannya Pak Anto. Gitu. Terima Semangat Pak kasih, ya. Pak Supervisor. Iya. Monggo untuk bisa dilanjutkan. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Pak Fathul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak Anto. Pak Anto punya waktu sebentar. Oh iya, pas ini Pak Senggang. Bagaimana Pak Fathul, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Anto, langsung saja. Ya. Saya itu punya unek-unek, punya masalah terhadap anak didik saya. Oh, begitu. Terutama anak didik yang sudah kelas 3. Oh, kelas 3. Tapi kelas 3 itu sebenarnya kan sudah bisa untuk menulis huruf Arab karena saya guru agama Islam. Ini sebenarnya itu anaknya itu bisa ada beberapa anak, Ahmad, kemudian Yasin, dan satu lagi itu yang perempuan Wulan. Nah itu 3 anak tersebut itu memang secara IQ itu biasa, tidak di bawah, tidak di atas, biasa Pak. Tapi ketika untuk menulis Arab itu kok ada kesulitan, terus semangatnya, motivasinya itu kurang Pak Anto. Itu bagaimana ya Pak? Iya, melihat dari permasalahan, ada Wulan, ada Ahmad, ada Yasin, ini berkenaan dengan tidak semangatnya dalam menulis Al-Quran. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak Fathul dengan melihat permasalahan yang dihadapi? Kalau sejauh ini saya ya seperti biasa memberikan latihan-latihan berupa di buku pendamping, kemudian melatih perkata satu huruf digabungkan seperti itu, dan ya memang untuk motivasinya itu masih kurang di Pak Anto. Masih kurang. Nah, berarti untuk menulisnya saya lihat dari yang dilakukan Pak Fathul sudah ada peningkatan. Nah, dengan sekarang berkenaan dengan motivasi, apakah Pak Fathul ini sudah mempunyai jalan lain atau alternatif yang diambil berkenaan dengan motivasi anak yang dalam hal ini menulis huruf Arab ini masih rendah?
Oh begini Pak Anto, kalau saya memberikan motivasi karena yang bahwasanya yang bisa membaca, menulis Al-Quran itu pahalanya luar biasa Pak Anto untuk memberikan motivasi itu. Kemudian motivasi yang kedua yang saya sampaikan bahwa dari menulis Al-Quran tersebut banyak sekali manfaatnya, terutama kalau misalnya ada perlombaan marsi, terutama di cabang khot atau cabang kaligrafi itu sangat berguna sekali Pak Anto sudah. Saya berikan motivasi seperti itu. Dengan melihat permasalahan ini, kalau di rentang atau di rating dari 1 sampai dengan 10 ini seberat apa atau sejauh mana permasalahan yang Pak Fatul alami saat ini? Karena kalau sudah di kelas 3 nih Pak, atau mohon maaf, itu sebenarnya anak sudah bisa untuk menulis karena dari kelas 1 dan kelas 2 sudah diajarkan per huruf per kata untuk menyambung. Kemudian kelas 3 itu belum bisa itu 3 anak tersebut. Maka dari itu rentang nilai itu saya malah kasih 7, permasalahannya sangat besar Pak. Dengan rating 7, dengan harapan metode-metode yang akan dilakukan Pak Fatul dengan hal-hal yang lain, tentunya ide-ide yang menarik. Terus setelah nanti Pak Fatul punya ide, capaian yang akan dicapai kalau direntangkan itu ada rentang keberapa? 1 sampai 10. Kalau saya berencana itu Pak Anto, rencana saya memang saya akan membuat modul pembelajaran untuk baca tulis Al-Quran. Kemudian saya akan komunikasikan dengan wali murid peserta didik itu. Kemudian juga saya minta izin ke atasan bahwasanya akan saya sampaikan hal tersebut. Kemudian kalau untuk rentang keberhasilannya saya rasa 8 atau 9 Pak. Hebat sekali. Ya. Dengan apa ya, Pak Fatul mentarget tersebut, tentunya banyak hal-hal yang diperlukan seperti daya dukung atau apa yang menjadi motivasi ataupun daya dukung Pak Fatul bisa mengidamkan atau mengimpikan dengan rentang 9 atau bisa dikatakan komitmen apa yang dilakukan Pak Fatul terhadap permasalahan ini. Kalau untuk komitmen saya, karena saya guru agama Islam, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, karena ini saling nasihati dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian komitmen saya sebagai guru agama Islam mencetak generasi yang bernuansa Islam, yang punya akhlak Islam. Itu komitmen saya Pak Anto. Kemudian untuk daya dukungnya sendiri, saya ya mau tidak mau harus meminta dukungan dari internet, baik dari warga sekolah, kepala sekolah, mungkin juga kolaborasi dengan guru kelasnya, kemudian orang tua juga saya libatkan untuk daya dukung tersebut. Dari permasalahan ini Pak Fatul sudah mendapatkan solusi, sudah menentukan rencana aksinya, kemudian sudah mendapatkan komitmen. Jadi mudah-mudahan Pak Fatul dengan apa yang sudah dicapai dengan solusi ini, Pak Fatul dapat melaksanakan dengan baik, dengan harapan kita sebagai guru bisa melayani anak-anak dengan baik, dan harapannya saya turut mendoakan Pak Fatul dapat melaksanakan hal ini sesuai harapan. Iya, terima kasih. Insya Allah untuk waktunya kita langsung tidak lanjuti 3 atau 4 minggu ke depan karena harus membuat draft modul tersebut, dan untuk kesepakatan atau izin dari atasan dan guru terkait yaitu di kelas 3. Bagaimana Pak Fatul setelah melakukan hal ini? Pak Fatul ternyata dapat memecahkan solusi apa yang menjadi permasalahan. Setelah melakukan ngobrol seperti ini, apa perasaan Pak Fatul? Terus terang, perasaan yang saya alami lega sekali dan alhamdulillah bahagia sekali. Saya menemukan secercah harapan
dari masalah saya ini Pak. Terima kasih banyak kok saya terus yang semula pikirannya saya itu kanan kiri tidak ketemu hasilnya, ini sekarang keluar dari kanan kiri, oh itu hasilnya, seperti ada lampu di atas kepala saya. Lentera. Terima kasih Pak Fatul, selamat berkarya kembali, semoga sukses. Ya, terima kasih kembali Pak Anto, semoga dapat terlaksana dan mohon doanya. Amin. Ya. Ya. Kok gimana perasaannya sudah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Fatul. Yeah. Jadi saya sudah melakukan dengan penuh semangat tadi hati ke hati dengan Pak Fatul, dengan alur Tirta. Alhamdulillah saya dapat mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya bermuara Pak Fatul sendiri sebagai coach dapat menemukan apa yang jadi solusi dari permasalahan. Oke, berarti bisa dibilang harapan Pak Anto tadi sesuai ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indikatornya apa aja Pak tadi yang disampaikan ya gitu untuk bisa akhirnya tercapai gitu kan? Ya, jadi indikator yang saya lihat di sini, jadi saya menerapkan dengan mengutarakan pertanyaan yang benar. Jadi benar-benar fokus di situ ya Iya. Pak. Saya lihat juga tadi tentang bagaimana Pak Anto menggali ide-ide atau solusi dari Pak Arifin tadi juga saya rasa sudah bisa saya tangkap gitu kan. Pak Arifin berhasil untuk mengutarakan permasalahannya yang pertama, kemudian beliaunya juga akhirnya bisa mencari solusi gitu. Itu saya rasa mendukung bagaimana ketercapaian Pak Arifin dalam bisa mencari solusi dari permasalahannya. Dan di sini juga Pak Anto saya rasa bisa dibilang ada keberhasilan juga dari apa yang menjadi titik fokus Pak Anto di awal tadi gitu. Kalau untuk rencana yang akan datang nih, ketika nanti ada kegiatan coaching seperti ini, apalagi kompetensi yang ingin Pak Anto kembangkan lagi? Kalau angan-angan untuk kompetensi dalam hal ini saya kepingin hadir penuh. Jadi dengan mendampingi sehingga tidak hanya saya berwawancara, tapi saya bisa seakan-akan mengalami. Jadi dalam kata lain ya bisa hadir penuh gitu. Berarti lebih visual lagi gitu ya. Semoga nanti apa yang memang Pak Anto harapkan untuk di kegiatan berikutnya gitu kan bisa diwujudkan. Kemudian juga keberhasilannya yang hari ini menurut saya sudah bisa oke, nanti bisa terulang kembali gitu kan dengan fokus kompetensi Pak Anto yang baru kehadiran secara utuh secara penuh. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar dan terutama nanti sehat. Terima kasih Pak Anto sudah melaksanakan dengan baik. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan ya kita terus semangat untuk mengedepankan dunia pendidikan. Ya, gitu ya Pak Anto ya. Iya. Saya rasa itu dulu perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita bisa berbincang-bincang mengenai hal-hal yang lain. Gitu ya Pak Anto. Ya. Saya mohon maaf apabila dalam kita berbincang-bincang di hari ini ada banyak kesalahan yang saya lakukan. Mungkin ada tutur kata saya yang membuat Pak Anto malah menjadi semakin bingung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.